Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz? Senang rasanya bisa kembali menyapa anak-anak Ustadz semua. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar 1. Membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. 2. Menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah menjelaskan informasi mengenai profil negara-negara Asia. Sikap yang akan kita kembangkan yang harus anak-anak Ustadz perhatikan. Yang pertama adalah 1. Disiplin, 2. Peduli, dan 3. Tanggung jawab. Baiklah, pada pembahasan pertama, membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Untuk membuat kesimpulan teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, menentukan ide pokok teks. Masih ingatkah anak-anak Ustadz tentang ide pokok? Bagus. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Yang kedua, mencatat kata kunci teks. Dan yang terakhir, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci teks tersebut. Anak-anak Ustadz nanti silakan baca teks laporan yang berjudul Badak Hewan Langka yang Dilindungi pada buku tematik halaman 78. Dan nanti silakan tentukan kesimpulan dari setiap paragraf tersebut. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Anak-anak Ustadz, coba perhatikan gambar ini. Tahukah kamu dengan harimau Sumatera, orangutan, dan badak bersula satu? Ya, mereka adalah hewan asli Indonesia. Tetapi saat ini jumlah mereka sangat sedikit. Oleh karena itu, mereka menjadi hewan langka yang harus dilindungi. Tahukah anak-anak Ustadz apa itu hewan langka? Hewan langka adalah hewan yang jumlahnya semakin lama semakin menurun dan akan sulit untuk ditemukan. Nah, menurut anak-anak Ustadz, kenapa hewan-hewan tersebut bisa menjadi langka? Mari kita cari tahu jawabannya. Yang pertama, coba anak-anak Ustadz perhatikan gambar berikut. Hewan akan langka jika manusia melakukan perburuan liar. Coba anak-anak Ustadz bayangkan, berapa banyak gajah yang mati untuk mendapatkan gading yang sebanyak itu. Bisakah anak-anak Ustadz menghitungnya? Yang kedua, coba anak-anak Ustadz perhatikan gambar berikut. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia, menyebabkan hutan-hutan yang ada dijadikan sebagai tempat tinggal atau perkotaan. Banyak hutan-hutan yang ditebang dan dimanfaatkan sebagai tempat industri dan lain-lain. Nah, coba anak-anak Ustadz bayangkan, kalau sudah seperti ini, apa yang akan terjadi pada hewan? Di mana mereka akan tinggal? Maka untuk itu, kita harus menjaga hutan dan melestarikan hutan yang ada di Indonesia. Anak-anak Ustadz,
dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Jadi, pada pembelajaran kali ini ada 3 sila Pancasila yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan menyayangi hewan di sekitar kita. Yang pertama, kita harus melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pengamalan sila yang pertama. Yang kedua, kita harus bangga terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Seperti ada gajah, ada komodo, ada harimau Sumatera, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini merupakan penerapan sila yang ketiga. Dan yang terakhir, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Ini merupakan penerapan sila yang keempat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fakta politik negara-negara Asia Tenggara. Untuk menambah pengetahuan anak-anak Ustadz tentang kondisi politik dan pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, ayo perhatikan dan pahami berikut ini. Baiklah anak-anak Ustadz semua, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.